Museum Mula Warman yang terletak di Jalan Tepian Pandan, Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan Hindu tertua di Kalimantan Timur, yaitu Kerajaan Kutai. Ya saudara, sekarang saya sudah berada di depan Museum Mula Warman, tepatnya di Tepian Pandan, Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara. Nah, museum ini dibangun pada tahun 1932 dan diserahkan oleh pihak Belanda ke Aji Muhammad Parikesit pada tahun 1953. Mau tahu apa saja yang ada di dalam? Yuk ikuti saya. Bangunan museum ini dibangun pada tahun 1923 oleh pemerintah Belanda pada kala itu dan kemudian diserahkan ke Sultan yang memimpin Kerajaan Kutai, yaitu Aji Muhammad Parikesit pada tahun 1953. Permisi Bapak. Bangunan ini banyak ruangan seperti kamar, karena dahulunya memang digunakan sebagai tempat tinggal para raja dan sanak saudaranya. Di museum ini terdapat benda-benda bersejarah seperti replika mahkota para raja, singgasana, dan tempat tidur para raja. Beberapa benda di museum ini juga masih digunakan saat prosesi erau seperti tiang ayu, gong, tali juwita, dan kain cinde. Namun benda-benda yang ada di museum ini tidak hanya berasal dari Kerajaan Kutai, tetapi ada yang berasal dari kerajaan dari Kabupaten Pasir, Berau, hingga Vietnam. Museum ini adalah Museum Mula Warman. Kita ambil nama Mula Warman, kita ambil dari nama Raja Mula Warman yang bijaksana pada waktu zaman kerajaan Hindu Mula Warman. Berdirinya sejarah museum ini karena dulu ini adalah bekas istana, jadi gedung ini diset seperti rumah tinggal kerajaan pada masa pemerintahan kerajaan. Sampai sekarang tidak pernah merubah kami gedung ini, tetap seperti dulu, seperti tempat tinggal raja dan kerajaan Kutai Kartanegara seperti dulu. Oke, cuman kalau ada waktu erau, seperti pangkon itu masih dipinjam. Keramik yang ada di koleksi kami itu ada beberapa, lebih banyak daripada yang lain koleksi kami keramik. Itu yang paling tua di sini adalah dinasti Sung, abad ke-10, dinasti Sung, itu ada beberapa, dan yang lainnya adalah dinasti Ming, Qing, juga ada Thailand, ada juga dari Eropa, dari Jepang, ya itu. Saat kita memasuki ruang bawah tanah yang saat ini dipergunakan untuk menyimpan koleksi keramik-keramik dari beberapa negara seperti Cina, Jepang, Vietnam, Thailand, hingga Eropa. Dahulunya, keramik-keramik ini dijadikan alat barter. Antusias pengunjung yang datang untuk melihat isi museum ini juga tinggi, tetapi beberapa pengunjung merasa kecewa karena melihat kondisi museum kurang terawat. Sebenarnya kurang terawat, harusnya lebih bisa dirawat lagi. Jadi harusnya lebih bersih lagi, karena ini kan juga kenangan zaman dulu. Jadi seharusnya kondisinya lebih diperbaiki lagi. Kalau saya sendiri sih di bagian depan ya, karena pas masuk juga udah langsung tertarik sih. Tidak hanya museum saja yang ada di sini, tetapi di sebelah bangunan ini ada sebuah kawasan makam para raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai ini, beserta anak, cucu, dan sanak saudaranya. Nah saudara, sekarang ini saya sudah berada di makam para raja-raja yang terdahulu pernah memimpin dari Kerajaan Mula Warman.
Setelah kita melintas kawasan makam, di bagian belakang museum terdapat kios-kios oleh-oleh yang menjual souvenir cantik khas Kalimantan Timur. Ya saudara, setelah tadi kita sudah puas melihat isi dari Museum Mula Warman serta makam yang ada di sebelahnya, sekarang saya sudah berada di toko souvenir yang ada di belakang Museum Mula Warman. Di sini Anda bisa membeli souvenir untuk dijadikan oleh-oleh. Ya saudara, berakhir juga perjalanan kita mengitari Museum Mula Warman. Saya Safina Agnesia mewakili tim redaksi Kompas Tenggara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sleeping Buddha ini merupakan salah satu bagian dari Mahaviara Buddha Mangkala, di mana patung Buddha ini menggambarkan patung Buddha Gotama pada waktu mangkat atau wafat. Nah, di ruangan ini juga dijadikan tempat untuk beribadah bagi umat Buddha di Balikpapan. Pikirannya bagus. Itu tempat yang tempat ini mengingatkan saya bahwa Indonesia kaya akan beragam budaya dan juga agama. Nah, meski demikian, masyarakatnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang menciptakan rasa aman dan damai. Ini menjadi tugas penting bagi kita sebagai anak bangsa dan juga generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga apa yang menjadi simbol bangsa kita. Saya Paulina Jaru, Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.